Goria yang baru sampai rumah terdiam melihat ibunya Time di rumahnya. Ayahnya mengenalkan ibunya Time kepada Goria, tetapi Goria mengatakan kalau ia sudah mengenalnya. Goria meminta agar ibunya Time langsung ke intinya. Ibunya Time menganggap Goria mendekati Time untuk uang. Ibu Time pun menawarkan Goria uang agar ia menjauh dari Time. Goria menekankan kalau ia tidak tertarik dengan uangnya dan uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ibu Goria merasa geram, akhirnya bangkit dari duduknya, kemudian menyiram ibunya Time dengan kecap ikan dan menekankan kalau putrinya tidak bisa dibeli dengan uang. Dia bangga dengan Goria yang baik dan bermartabat, tidak seperti ibunya Time yang menilai orang lain dengan uang. Ibu Goria bahkan bilang kalau hati ibunya Time busuk. Ibu Time menyayangkan keputusan mereka yang menolak uang yang ia tawarkan, padahal kelihatannya mereka sedang ada masalah. Sambil melihat tas di belakang Goria seakan mereka akan pindah. Setelah ibunya Time pergi, Goria memuji apa yang ibunya lakukan tadi. Ia lalu menanyakan apa yang dimaksud dengan masalah yang dikatakan oleh ibunya Time tadi. Ayahnya akhirnya memberitahu kalau perusahaan tempat ayahnya bekerja bangkrut dan ayahnya dipecat. Sekarang keluarga mereka tidak punya penghasilan. Scene berpindah memperlihatkan geng F4 sedang berkumpul di kapal pesiar untuk merayakan kembalinya geng F4. Time tidak henti-hentinya membicarakan Goria, sedangkan yang lain mengeluh karena Time hanya bisa membicarakan Goria. Di hari berikutnya, Time mencari Goria di kelas tetapi ia tidak menemukannya. Time menelpon Goria tetapi tidak diangkat. Goria ternyata ketiduran di warnet karena mencari kerjaan paruh waktu. Malamnya, Time ke rumah Goria tetapi dia tidak menemuinya. Sebenarnya Goria sedang ada di rumah, membantu adiknya mengerjakan PR. Tetapi karena bel rumahnya rusak, ia jadi tidak mendengar kalau ada Time yang datang. Tidak mau menyerah, Time terus mencari Goria tetapi tidak pernah ketemu. Akhirnya ia frustasi dan meminta bantuan Kevin. Kevin lalu datang ke toko bunga. Di sana ada Kani yang sedang akan mengambil kotak bunga dari atas rak dan hampir terjatuh. Beruntung Kevin masuk dan menolongnya. Kevin berbahasa basi untuk apa bunga itu. Kani memberitahu kalau paman gak akan membuat karangan bunga untuk menambah penghasilan. Kevin menawarkan untuk membantunya dan Kevin akan menjadi gurunya. Kani sangat tertarik dan berterima kasih. Selanjutnya Kevin menanyakan tentang Goria karena Time sangat rewel setelah beberapa hari ini tidak bisa menemui Goria. Kaning lalu memberitahu kalau Goria tidak ada di sana dan Kaning juga menceritakan masalah yang sedang dialami keluarga Goria. Beruntung orang tua Goria punya kebun di kampung, jadi mereka akan pergi ke sana. Dan setelah libur sekolah, adik Goria juga akan pindah ke sana. Selain itu, Kaning juga menceritakan tentang ibu Time yang menemui keluarga Goria untuk menawarkan sejumlah uang agar Goria menjauhi Time. Kevin lalu menanyakan nama perusahaan ayah Goria tersebut. Time yang sudah tahu semuanya akhirnya datang marah-marah menemui ibunya. Time menunjukkan dokumen tentang apa yang sudah dilakukan oleh ibunya kepada perusahaan tempat ayah Goria bekerja. Perusahaan tersebut harus ditutup karena dua investor besar mundur. Semua pesanan dari luar negeri hilang dan semuanya bisa dilacak ke grup Pramana. Ibunya menghancurkan keuangan mereka lalu menawarkan uang. Menurut Time itu bukanlah negosiasi. Time menekankan kalau ia tidak akan menyerah. Ibunya mengingatkan kalau Time akan menjadi pria dewasa dalam beberapa hari, jadi jangan hanya terobsesi dengan cinta monyet. Menurut ibunya, Goria hanya akan menjadi beban bagi grup Pramana. Time bertekad kalau ia akan membantu Goria dengan usahanya sendiri. Time lalu pergi meninggalkan ibunya. Di sisi lain, Goria berjalan pulang sambil video call dengan orang tuanya yang sedang bertani. Mereka berpesan agar Goria hati-hati karena sekarang maraknya pencurian di sekitar rumah mereka. Teleponnya pun terputus karena sinyal yang buruk. Mendadak Goria merasa ada yang mengikutinya. Ia berlari dan akhirnya sampai di depan rumah. Ternyata orang itu juga ada di sana. Goria berbalik dan mau menendangnya, tetapi orang itu menangkap kakinya. Goria pun memukul dengan tangannya. Ternyata orang itu adalah Time. Time berkata bahwa sekarang ia adalah tetangganya Goria. Ia membeli rumah tepat di depan rumahnya Goria. Goria memarahi Time karena menghabiskan uang jutaan baht untuk membeli rumah. Time memberitahu kalau alasan Time membeli rumah tersebut untuk menjaga Goria. Sepanjang malam Time berteriak memanggil Goria, meminta bantuan menyetrika baju, menangkap kecoa, mencuci baju, dan terus begitu hingga pagi. Goria jadi frustasi dan mengadukannya ke Kaning setelah sampai di sekolah. Di sekolah banyak terpampang foto dan stiker Time karena 2 hari lagi dia akan ulang tahun. Di rumah, Time sedang menelpon dengan kakaknya. Dia memberitahu kalau ia sudah mengirimi Goria gaun untuk digunakan ke pesta ulang tahun Time. Dia juga tahu kalau Time membeli rumah di depan rumah Goria. Dia mendukung Time dan menyuruhnya untuk melanjutkannya.
Ternyata di rumahnya ada geng F4. Time mengundang mereka untuk pesta rumah baru. Time lalu ke dapur dan memasak sesuatu untuk mereka. Mereka menertawakan Time yang sudah banyak berubah sekarang. Tidak lama kemudian masakan Time sudah siap. Ternyata hanya mie instan. Mereka menonton TV sambil mengomentari drama yang sedang mereka tonton. Di sisi lain, Gloria menerima gaun dan undangan pesta ulang tahun Time dari Tia. Tiba-tiba Time datang sambil membawa TV. Dia mengatakan kalau TV-nya rusak. Gaun Gloria sampai terlempar ke makanan adiknya. Adiknya Gloria menunjukkan gaun Gloria kena noda. Gloria lalu membawanya ke tempat laundry. Seharusnya ia membayar 300, tetapi karyawan meminta 600 karena itu gaun mahal dan nodanya cukup besar. Tiba-tiba seseorang datang dan mengambil pakaian laundrynya. Katanya ia juga membayar 300 untuk noda yang sama besar. Ia mengancam akan mengadukannya kepada pemilik laundry. Akhirnya karyawan itu menyuruh Gloria untuk membayar 300 seperti yang terdaftar. Gloria berterima kasih kepada pria tersebut. Di toko bunga, Gloria hanya murung saja. Pamanga dan Kaning menenangkannya. Kaning pikir ini pasti tentang ulang tahunnya Time. Kaning lalu memberitahu hadiah ulang tahun terbaik adalah membuatnya sendiri. Keesokan paginya, Time pergi ke rumah Gloria dan menyiapkan sarapan. Ia juga membantu adik Gloria untuk memakai seragam. Mereka berangkat bersama-sama ke sekolah. Gloria bertanya kepada Time apakah ia suka cookies. Time menjawab bahwa ia suka cookies. Di sekolah, Gloria mempelajari cara membuat cookies. Ketika sedang berjalan, Gloria tidak sengaja mendengar pembicaraan Time dengan teman-temannya. Time pindah hanya sebagai alasan untuk mendekati Gloria. Tentang mencuci pakaian, ia membawa pakaiannya ke rumah saat Gloria tidur dan pagi harinya pergi mengambilnya tanpa diketahui Gloria. Tahu-tahu Gloria masuk tanpa diketahui Time dan langsung memukuli Time dengan kantong sampah. Saat membuang sampah, Gloria melihat foto Time. Dia lalu mencoretnya menggunakan spidol, lalu seseorang menegurnya. Orang tersebut adalah pria yang ia temui tempo hari di tempat laundry. Dia juga murid baru di sana yang baru pindah karena beasiswa. Namanya adalah Talai. Gloria mau pergi setelah membuang sampah. Talai menahannya. Ia merasa Gloria tidak suka dengan geng F4. Gloria membenarkannya. Talai mengajak Gloria untuk memukuli foto Time sampai ia puas. Mereka ketahuan oleh guru karena merusak foto Time. Mereka langsung lari karena tidak mau dimarahi. Talai mengantar Gloria pulang. Ia juga menawarkan beberapa pekerjaan paruh waktu untuk Gloria. Gloria berterima kasih karena Talai banyak membantunya. Sampai di rumah, Gloria melihat gaun dari Tia. Ingat apa yang ibunya Time katakan tempo hari, Gloria datang ke rumah Time untuk mengembalikan gaun tersebut. Gloria menitipkan gaun tersebut kepada Bibi Yu. Ketika sampai di rumah, saat menutup gerbang, Gloria menatap rumahnya Time yang sekarang sepi. Ternyata Time ada di rumah Gloria bersama adiknya. Time sengaja memasak untuknya dan membuat dapur berantakan. Time menunjukkan masakannya. Ada telur dadar yang di atasnya bertuliskan kata maaf dan ejaannya yang salah. Meskipun begitu, Gloria tetap menerimanya dan menghargainya. Malamnya, Gloria mengantar Time pulang. Ia heran kenapa Time masih ada di sana. Seharusnya dia menyiapkan pesta ulang tahunnya. Time menjawab kalau dia tidak peduli dengan pesta ulang tahunnya. Time melihat jam tangannya. Ia mengatakan ulang tahunnya tetaplah penting. Gloria melihat jam tangan dan langsung paham apa maksud Time. Sekarang jam 11.59. Time meminta Gloria untuk menghitung bersamanya. Gloria tersenyum lalu menjawab, apakah kamu sudah siap untuk menjadi dewasa? Ia pun mulai menghitung dari 10. Time menutup mata sampai hitungan 1. Dan saat ia membuka mata, ia melihat Gloria tersenyum. Time mengucapkan selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Mereka lalu berpisah. Keesokan malamnya, Gloria datang ke ulang tahun Time. Ia langsung bertemu dengan ibunya Time. Ibu Time langsung menyindir Gloria. Ibunya menyindir kalau Gloria punya maksud lain. Gloria membenarkan dan berkata kalau ia ingin berbicara dengannya. Gloria berkata sebanyak apapun hinaan yang ia terima, ia tahu kalau dirinya lebih berharga dari itu. Ibunya Time tidak berkata apapun lalu pergi. Kapin dan yang lainnya menghampiri Gloria dan memuji apa yang Gloria lakukan tadi. Kapin menggendong Gloria hingga teriak untuk menemui Time. Time yang sedang berbicara dengan tamunya menjadi teralihkan dan menghampiri Gloria. Gloria memuji penampilan Time. Time juga berkata kalau Gloria sangat manis. Gloria mengucapkan selamat ulang tahun lagi kepada Time. Time berterima kasih dan menanyakan hadiahnya. Gloria menyembunyikan hadiahnya. Ibu Time naik ke atas panggung dan menyapa tamunya. Ia juga mengenalkan keluarga Evika sebagai tamu istimewa hari ini. Mendadak ada keributan. Seorang gadis berlarian menghindari pengawal. Gadis itu menabrak Gloria. Saat itulah ibunya Time menyebut nama gadis itu, yaitu Lalita Evika, dan ia akan bertunangan dengan Time.